Halo, selamat pagi anak-anak. Salam berjumpa kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Oke, sebelum melakukan pembelajaran, tetap Ibu ingatkan ada baiknya kita berdoa di rumah agar aktivitas kita dapat berjalan dengan baik. Oke, harapan saya kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran pada hari ini dan juga harapan saya kalian harus menyimak video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar kalian bisa memperoleh ilmu informasi yang saya sampaikan. Oke, materi kita pada hari ini adalah cara menulis daftar pustaka. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menuliskan daftar pustaka dari berbagai sumber. Oke, untuk itu silakan simak video pembelajaran berikut ini. Oke, baiklah, kita akan belajar mengenai tata cara penulisan daftar pustaka. Nah, daftar pustaka, cara penulisannya urutannya ada 5. Yang pertama adalah nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, yang keempat tempat terbit, dan yang kelima adalah nama penerbit. Nah, jadi boleh kita untuk cara cepatnya agar kamu cepat mengingat urutannya adalah dengan nata ju tempe. Nah, boleh kita singkat dengan nata ju tempe. Nah, artinya di situ ada nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit. Nah, cara penulisan daftar pustaka. Nah, di sini ada saya buat judul buku dan penerbit buku, penulis buku, tahun terbitnya, satu pengarang. Nah, jadi bagaimana cara menulis daftar pustakanya? Perhatikan contoh berikut ini. Nah, cara penulisan nama di dalam daftar pustaka itu harus dibalik. Nah, nama pengarangnya adalah Khairil Anwar. Nah, jadi kita menulis nama di dalam daftar pustaka itu dengan Anwar, Khairil. Nah, itu kalau 2 unsur namanya. Jadi kalau hanya 1 unsur tetap Khairil titik baru tahun. Nah, tetapi kalau ada 2 unsur namanya seperti Khairil Anwar, berarti yang nama belakang kita letakkan di depan dan dipisahkan oleh tanda koma. Anwar, Khairil. Nah, kemudian dipisahkan dengan tanda titik. Yang kedua tadi apa? Tahun terbit. Tahun terbitnya tahun berapa? Tahun 1992. Berikutnya dipisahkan dengan tanda titik dan diikuti dengan judul buku. Nah, judul bukunya adalah Deru Campur Debu. Nah, penulisan judul buku apabila tidak boleh dicetak miring harus digaris bawahi. Nah, kemudian setelah judul buku harus diakhiri dengan tanda titik untuk memisahkan dengan tempat penerbit. Tempat penerbitnya tadi di Jakarta. Nah, setelah tempat terbit dipisahkan dengan nama penerbit dengan menggunakan tanda titik 2, yaitu nama penerbitnya adalah Gramedia. Kemudian diakhiri dengan tanda titik. Oke, berikutnya, jika nama pengarang atau nama penulis buku terdiri dari 2 nama atau terdiri dari 2 penulis, bagaimana cara penulisannya? Nah, perhatikan contoh berikut ini. Nah, di sini tetap kita ambil nama pengarang pertamanya adalah Khairil Anwar dan nama pengarang keduanya adalah YB Mangun Wijaya. Nah, nama yang kedua tidak perlu dibalik. Nah, yang hanya nama penulis yang pertama yang perlu kita letakkan di depan nama belakangnya. Jadi nama yang kedua tetap tidak perlu dibalik. Nah, sedangkan kalau 3 pengarang kita hanya perlu menuliskan nama pengarang pertama dengan menambahkan DKK. Kamu boleh nanti lihat contohnya di buku-buku lain atau sumber lain.
Untuk penulisan tahun, judul buku, tempat terbit, dan nama penerbit itu tetap, baik 2 pengarang maupun 3 pengarang. Oke, berikutnya penulisan daftar pustaka dari internet, sumber internet. Di sini ada urutan penulisannya. Yang pertama, penulis atau nama penulis, kemudian tahun terbit, judul artikel, kemudian diambil dari, diakses pada, dan pukul berapa. Nah, berikut ini contohnya, jadi tidak jauh berbeda. Untuk nama tetap berlaku sama ya, dari buku tetap dibalik namanya jika terdiri dari 2 unsur. Nah, ini nama pengirim atau penulis artikel di dalam internet itu adalah Ismail Purbo. Nah, jadi kita menuliskan di dalam daftar pustaka menggunakan Purbo, Ismail. Kemudian tahun terbit, Dunia Digenggam itu tetap, judul bukunya digarisbawahi, kemudian diambil dari www.wikipedia.com. Boleh juga di sini biasanya menggunakan HTTP. Kemudian diakses pada 15 Maret 2020 pukul 11.23 WIB. Nah, ini tidak WIB ya, WIB. Kemudian penulisan daftar pustaka sumber dari koran. Nah, cara penulisannya, urutannya tetap di awal itu adalah penulis. Nah, penulis artikel di dalam koran tersebut jika kita mengambil artikel. Kemudian tahun terbit, judul, tempat terbit, nama koran, dan tanggal terbit. Nah, ini tetap namanya adalah Ismail Purbo. Nah, jika kita menuliskannya di dalam daftar pustaka adalah Purbo Ismail tahun 2008. Judulnya tadi Di Sini Dunia, kemudian tempat terbit Yogyakarta, nama korannya Tribun, tanggal terbitnya 25 Maret 2008. Jadi penulisannya seperti ini ya, selalu diakhiri dengan dipisahkan oleh tanda titik, dan kecuali pemisah antara tempat terbit dan nama penerbit itu dipisahkan oleh tanda titik 2. Kemudian tanggal terbit korannya harus kita buat di dalam kurung. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti tentang penulisan daftar pustaka. Untuk pendalamannya boleh kalian cari cara-cara dari sumber lainnya. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Tetap jaga kesehatan, semangat. Untuk tugasnya silakan kamu lihat di G-Suite. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Salam sehat.